Pemirsa, gelaran Pilkada Jakarta 2024 ini juga menaruh sejarah baru karena tercatat sebagai pilkada dengan angka golput tertinggi sepanjang sejarah. 46 ya, Ya, 46,95%. Gelaran Pilkada Jakarta 2024 tercatat sebagai pilkada dengan angka golput tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan laporan KPU Provinsi Jakarta, tingkat partisipasi pemilih selama proses pencoblosan pada Rabu lalu berada di angka 50% sampai 60%. Artinya, angka partisipasi Pilgub Jakarta tahun ini hanya 4,3 juta dari total daftar pemilih tetap sebanyak 8,2 juta orang. Sebagai perbandingan, dalam pilkada sebelumnya, rata-rata partisipasi pemilih berkisar 65% sampai 70%. Komisi Pemilihan Umum menyebut daerah lain juga mengalami penurunan partisipasi. Provinsi Jawa Barat dengan angka golput tertinggi di angka golput 33,66%, Jawa Tengah 32,58%, dan Jawa Timur dengan angka golput 30,15%. Ya, beragam upaya sudah dilakukan lewat sosialisasi. Namun rendahnya angka partisipasi ini, KPU wajib mengevaluasi. Tim TV One mengabarkan. Iya, Pilkada DKI Jakarta dan juga daerah lainnya sudah selesai, pesta demokrasi sudah usai, tapi menyisakan fakta bahwa DKI Jakarta menyumbang angka golput tertinggi pada pilkada tahun ini sepanjang sejarah. Nah, kita mau tanyakan nih, apa sebenarnya faktor-faktor yang menjadi penyebab angka golput ini sangat tinggi di pilkada kali ini? Sudah hadir bersama kami narasumber di studio, ada Bang Idam Holik, Komisioner KPU RI. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Idam. Selamat pagi. Baik, kemudian ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Prof. Ege. Kemudian via daring juga sudah bergabung bersama kami Mbak Titi Anggreni, dosen hukum tata negara Universitas Indonesia sekaligus Dewan Pembina Perludem, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mbak Malam, Mbak Sira, Prof. Ege, dan Pak Idam. Iya, sebagai Dewan Pembina Perludem ya, Mbak ya. Baik, iya. Oke, Mbak Titi, kita ke Mbak Titi dulu nih yang jauh. Mbak Titi, bagaimana Anda melihat fenomena angka golput paling tinggi nih sepanjang sejarah? Iya, kalau kami pertama tidak terkejut ya, karena sejak awal ketika pembentuk undang-undang memutuskan pilkada berlangsung di tahun yang sama dengan pelaksanaan pemilu serentak, salah satu yang menjadi sorotan kami, Mbak Mala, adalah pemilih akan menggunakan hak pilih mereka di tengah kejenuhan politik, di tengah rutinitas dan intensitas pelaksanaan politik elektoral yang sangat tinggi dan dekat satu sama lain. Jadi sejak awal ini sudah diperkirakan. Tapi memang dalam konteks Jakarta, kita harus melihat secara lebih holistik. Angka golput dengan tingkat pengguna hak pilih 53,05%, itu angka golputnya belum ditambah dengan pemilih yang memberikan hak pilih dengan cara suara tidak sah ya. Karena di Jakarta ini unik nih, mereka punya gerakan yang namanya gercos, gerakan coblos semua. Dan kalau kita evaluasi, apa yang memicu faktor orang mau pergi ke TPS, yakinlah yang paling berkontribusi besar itu adalah pasangan calonnya. Jadi siapa yang akan menjadi kontestan di pilkada, itu yang paling menentukan orang tertarik, berminat, atau bersemangat atau tidak untuk menggunakan hak pilih. Dan ada memang yang juga kita di Indonesia ini sudah terbiasa dengan pemilu dan pilkada sebagai ritual demokrasi elektoral yang dikontribusikan negara dengan melayani pemilih dengan baik. Antara lain adalah dengan meliburkan. Kan hari Rabu kemarin tuh libur nasional ya di seluruh wilayah Indonesia. KPU juga mendirikan TPS dekat dengan perkampungan dan perumahan warga, di tenda-tenda dengan dilengkapi kursi dan lain sebagainya. Jadi ada yang kemudian juga menggunakan hak pilih karena mereka
sudah terbiasa dengan pemilu, dengan pilkada, diliburkan dekat rumah, dan juga menghormati ritual yang menjadi bagian dari kolaborasi dan gotong royong warga. Tapi pilkada Jakarta banyak kontroversinya. Selain diselenggarakan di tengah kejenuhan politik, dari awal pencalonannya itu penuh drama begitu. Jadi ilustrasi itu begini, orang tuh baru selesai memilih di pemilu legislatif. Memilih partai tertentu yang konstituennya mengarah kepada calon-calon tertentu yang dianggap kalau memilih partai ini, bayangan mereka nanti saat pilkada calon yang diusung adalah calon yang A begitu ya. Sebagai contoh pemilih PKS saja. Ketika mereka bagian dari pemilih PKS di bulan Februari, lalu kemudian ada pilkada di bulan November, saat pencalonan imaji sebagian besar pendukung PKS misalnya, atau simpatisan, atau kemudian orang yang memilih PKS karena bagian dari misalnya politik oposisi, itu membayangkan yang akan dicalonkan itu adalah apakah Anies Baswedan atau Sohibul Iman dan lain sebagainya ya. Tiba-tiba yang keluar adalah Ridwan Kamil begitu. Dari sana itu mereka mengalami yang disebut dengan broken linkage, keterputusan aspirasi. Kok beberapa pernyataan misalnya warga itu mengatakan, atau teman-teman yang memilih partai tertentu ya, kok belum berapa lama kita memilih di pemilu legislatif, aspirasi kita kok sudah diingkari begitu. Kita sudah mengalami perbedaan antara apa yang diperjuangkan oleh konstituen, pemilih, aspirasi para konstituen dan pemilih dengan apa yang diperjuangkan oleh para elit melalui calon yang mereka usung. Jadi keterputusan aspirasi, lalu kekecewaan aspirasi yang tidak diwadahi, itu yang berkontribusi besar juga keengganan-keengganan untuk ikut menggunakan hak pilih. Baik, kalau data dari Bang Idam sendiri sejauh ini kan kalau misal secara nasional itu kan pilkada itu didominasi oleh milenial dan Gen Z. Tapi kalau Jakarta berbeda ya, Gen X ya. Nah artinya kalau sejauh ini sebenarnya mereka yang golput itu dari data yang masuk itu sebenarnya generasi apa yang paling banyak? Berkenaan dengan segmentasi pemilih yang datang ke TPS, memang dalam formulir itu tidak ada. Ya, kita jadi tidak ada data konkretnya ya. Kami harus melakukan evaluasi terlebih dahulu, khususnya menganalisis daftar hadir. Dan saat ini masih dalam proses rekapitulasi secara berjenjang. Jadi hal tersebut itu baru dapat dipublikasi itu setelah pilkadanya selesai. Ya, tentunya berkaitan dengan kondisi seperti hari ini yang banyak diberitakan oleh media massa, ini akan jadi satu materi evaluasi bagi kami agar ke depan demokrasi elektoral kita menjadi lebih bergairah. Ya, tentunya kalau bicara tentang partisipasi, tidak hanya faktor penyelenggara, ada banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Seperti yang tadi dikemukakan oleh Mbak Titi, tentunya analisa beliau tidak bisa kita bantah. Atau bisa jadi ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa jadi nanti Bang Igi akan kemukakan ini. Karena memang kompleks bicara tentang partisipasi. Ya, pemilih Jakarta yang terkategori memiliki informasi yang cukup, tapi ternyata antusiasmenya tidak seperti yang dibayangkan. Minim banget ya. Ya, seperti itu. Iya, kalau dilihat targetnya KPU cukup tinggi ya sebenarnya untuk pilkada kali ini, tapi ternyata jauh dari yang ya, kami sebenarnya sejak awal sudah sadar bahwa ada perbedaan budaya politik dengan pemilu, dengan pilkada itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Kalau kami pernah mengatakan bahwa kami berupaya mempertahankan capaian partisipasi, wajar. Karena itu bagian dari motivasi bagaimana kami meningkatkan budaya demokrasi di Indonesia. Tapi tentunya kan di Indonesia ada hal yang berbeda. Beda dengan Singapura, berbeda dengan Australia. Di kita memilih adalah hak nih Bang. Ya, beda. Nggak wajib. Ya. Di Singapura wajib. Di Australia wajib. Ya, bagaimana kalau kita misalkan memilih itu wajib? Saya yakin pasti partisipasi tinggi. Tinggi langsung ya. Ya, kebetulan memang negara ini memilih legal standingnya memilih adalah hak. Baik, kalau dari Prof. Ege melihatnya bagaimana? Kalau penelitian dari Russell Dalton kan mengatakan bahwa terjadi penurunan pemilih ini karena juga political disillusionment ya. Nah, kekecewaan terhadap politik terjadikah di Jakarta? Kita bikin yang mudah dulu. Lebih singkat ya. Karena hujan kali. karena cuaca. Bisa. Di beberapa daerah tuh memang hujan. Sumatera loh ini, koordinator Sumatera ya. Jadi mau nganggapin Jakarta dulu ya. Kata aja di situ karena hujan. Kebetulan Jakarta
nggak terlalu hujan. Ada mungkin sana sini. Mendung kali ya mungkin ya Prof ya. Iya, di tempat saya Sore nggak ya, hujan. sore. Tempat saya itu paling lucu tuh, paling terkenal hari ini. Pinang Ranti, yang Ya, KPPS-nya nyoblos. Oh iya itu heboh benar-benar. Pinang Ranti Jakarta Timur. Dan saya lihat itu yang hadir memang agak banyak yang tua-tua, yang muda-muda agak kurang di tempat saya itu. Tapi balik ke secara keseluruhan saya mau bilang begini nih, supaya kita nggak lupa. Sistem pilkada kita maupun pilpres, menurut saya memang harus ada perubahan karena betul-betul ya di sini ini yang bergerak itu memang banyaknya uang. Balik Politik kalau uang ke pilkada, dapat tiket buat maju, Mbak Titi perludem antara 500 juta sampai 2 miliar satu tiket loh itu satu kursi DPRD. Lalu di sesudah pilpres kita pilkada. Lepas dari tadi kejenuhan berpolitik, Iya. nggak ada juga negara lain yang begitu ya, pilpres langsung pilkada serentak dalam tahun yang sama. Gitu. Nggak ada. Nah, nggak ada ya negara lain. Hanya di Nggak ada Indonesia. ya? Hanya di Indonesia. Wih, entah siapa tuh kreatornya untuk. Kalau kami dulu dalam diskusi dengan MK bilangnya 0, 2,5. Jadi di tengah-tengah antara pilpres ke pilpres lagi ada pilkada. Tapi yang agak menarik juga adalah di samping kejenuhan, ditambah lagi dengan ada yang mengatakan ini karena amunisi sudah habis di pilpres. Logistik udah habis. Nah, logistiknya apa maksudnya? Apakah berakibat pada APK, alat peraga kampanye, atau sebaran uang Nggak ada. dan bansos lain yang itu masih diminati? Kan saya menyebutkan, survei Litbang Kompas saja bulan Juni menyatakan DKI Jakarta 58,3% mau menerima barang atau uang untuk menentukan pilihan. Jadi Masih kuat banget berarti ya Prof ya? Iya, ini kalau kan kita serba susah nih. Iya. Kalau kita bilang pilih melalui DPRD saja, loh kok kembali ke sana gitu ya? Atau sekedar memindahkan lokus bagi-bagi uangnya. Tapi pada bagian lain kalau mau langsung seperti ini kita seperti nggak bergerak kemana-mana loh. Apalagi sekarang dengan tingkat partisipasi yang rendah karena kejenuhan. Tapi saya mau garis bawahi yang itu tuh bahwa ada, lihat ya di DKI Jakarta salah satu tim sukses dari pasangan dari PKS kebetulan dia mengatakan ini ada kemungkinan kekurangan amunisi. Nah amunisi ini artinya apa? APK alat peraga kampanye atau amunisi secara umum yang sudah kita ketahui yang relatif nggak pernah ditangkap oleh Bawaslu ya. Nggak pernah dituntaskan ya. Ya, atau Gakumdu, jangan langsung Bawaslu lah gitu. Jadi maksudnya perlu banyak. Nah dari data yang saya peroleh ini memang menarik sekali bahwa DKI Jakarta ya yang paling itu tuh 46,95 atau Iya. 47%. Iya. Tapi tidak luput kita harus mengingatkan yang juga menarik perhatian Sumut misalnya. Kan ada Bobby, ada endorser dari Pak Jokowi kan di Iya. situ. 45% angka tidak memilihnya gitu ya. Dan pada bagian lain Jawa Tengah 33, Jawa Barat itu 35%. Banten dan kemudian Banten dan Jawa Barat 38%, Jawa Timur 35%. Jadi relatif tinggi kalau dibandingkan dengan Pilpres Iya. yang 81%. Berarti ini banyak daerah ya yang angka golputnya termasuk tinggi. Walaupun di sisi lain ada yang menarik nih. Nah, katanya beliau akan segera pergi ke Kabupaten Bangka ya. Bangka. Bangka. Karena kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka itu kota kosongnya menang. Iya. Iya. Informasi awalnya Itu masih awal. Tapi kalau Pangkal Pinang katanya confirm gitu ya. Sementara kota kosongnya menang. Nah di situ menangnya itu di atas 60% dengan tingkat partisipasi 60% juga. Gitu. Jadi Anda lihat Iya. Jakarta dan Pangkal Pinang ini harus dipelajari. Unik Apa ya. yang dipelajari? Oh iya Kasusnya. dipelajari kan. Di satu sisi itu ada ibu kota ya, yang informasinya banyak sekali, terus Berlimpah. kemudian pergerakan politiknya cepat seperti yang dinyatakan oleh Mbak Titi tadi, tetapi menghasilkan tingkat partisipasi Malah yang terbesar. terendah Iya, dalam itu rendah. sejarah. Golputnya terbesar. Ya, terendah dalam sejarah. Iya. Belum lagi tadi itu data bahwa ya datang tapi kemudian saya ngelihat itu ada ini loh, ada yang tiga-tiganya dicoret, terus ditulis di atasnya. Jadi khusus bawa pen, ya kan? Niat berarti ya. Bawa pen ke dalam. Ya, nggak tahu juga kan nggak bisa juga digeledah ya. Ya, Ketua KPPS harusnya memperingatkan Jangan bawa pen gitu, jangan bawa pena gitu. dan pada saat rapat pembukaan pemungutan suara sudah diberikan arahan Betul. kepada pemilih. Cuma akhirnya dengan penuh semangat lolos juga. Dia coret tiga-tiganya, terus dia tulis bohong semua. Coba itu ya. Nah, berarti Ada kan kan? Ada kan?
pertanyaan udah datang ke TPS lanjutannya, ya. iya, pertanyaan lanjutan yang kita bahas nanti berarti ya, artinya ada ketertarikan ya. Tadi Mbak Titis juga sempat bilang ya, jangan-jangan tokohnya itu nggak pada tertarik gitu calon-calonnya. Ini kurang jadi magnet nih buat partisipasi pemilih. Nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.